Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Melihat kenaifan Ye King, Caesar langsung tersulut emosinya. Dia langsung mengepalkan tangannya dan langsung menyerang Ye King. Ye King pun dengan sigap langsung menangkis pukulan Caesar dengan kedua tangannya. Namun akibat pukulan dari Caesar yang sangat kuat, tubuh Ye King pun terpental ke belakang hingga membentur bebatuan di belakangnya hingga hancur. Dalam hati Ye King, sangat kuat. Aku tahu hanya dengan naluri saja, ini adalah makhluk terkuat yang pernah aku temui. Belum sempat mempersiapkan untuk serangan berikutnya, Ye King terkejut melihat Caesar sudah ada di hadapannya dan bersiap melakukan pukulan untuk kedua kalinya. Namun dengan lincahnya, Ye King mencoba menghindari pukulan itu dengan melompat ke atas. Dan untungnya dengan lompatan itu pun dia berhasil selamat dari pukulan Caesar yang sangat kuat itu. Apapun yang ada di depan kekuatanku adalah sampah, ucap Caesar. Panel berpindah. Terlihat Yao Tong yang masih ragu-ragu walaupun dia dihadapkan dengan kematian. Sedangkan si biru yang jelas lebih kuat daripada Yao Tong, dia langsung menyerang Yao Tong dengan pukulan dan terkena telak pada wajahnya. Yao Tong terlempar ke belakang, namun dia masih berusaha untuk menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh. Namun walaupun begitu, si biru langsung berniat mengakhiri hidup Yao Tong dengan pedangnya. Sedangkan Yao Tong yang sudah dihadapkan oleh kematiannya, dia masih saja tidak berbuat apa-apa dan hanya diam saja. Namun dari arah lain, walaupun Lao yang kesal dengan kelakuan Yao Tong, dia berusaha menyelamatkannya dengan menahan tubuh si biru dengan memegangnya dari belakang. Pukullah! Oi, brengsek, pukul dia! Teriak Lao yang menyuruh Yao Tong agar segera memukul si biru. Namun walaupun sudah melihat perjuangan dari Lao yang berusaha untuk menyelamatkannya, Yao Tong tak berbuat apa-apa dan malah si biru merubah target serangannya ke arah Lao Yang. Lao Yang pun terkena tebasan si biru tepat di tubuhnya. Walaupun sudah terluka parah oleh serangan dari si biru, Lao Yang tetap masih berusaha menguatkan hati dari Yao Tong. Dia terus berteriak menyuruh Yao Tong untuk memukul si biru. Lao Yang mengingatkan jika dalam kelompok ini, Yao Tong lah yang terkuat dan dialah kaptennya. Yao Tong mengingat saat dia mengatakan kalau tim umpan meriam harus memiliki seorang pemimpin. Dan dialah yang cocok sebagai pemimpinnya. Sebab dialah yang terkuat di tim itu dengan levelnya saat ini yang berada di level 3. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Yao Tong sangat ingin menjadi seorang kapten dengan alasan agar dia tidak perlu menghabisi monster dengan tangannya sendiri. Dia tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang sangat berbahaya. Itu karena dia tahu jika dia sama sekali tidak kompeten. Dia mengakui jika dia sama sekali tidak kuat. Dia sangatlah lemah. Kemudian tanpa rasa malu, Yao Tong bersujud di hadapan si biru memohon agar dia diampuni. Sebab dia benar-benar seorang pemula dan sangatlah lemah.
Yao Tong kembali mengingat kejadian masa lalunya saat dia masih berada di tim lain. Teman satu timnya kesal karena Yao Tong adalah satu-satunya tim dengan kekuatan serangan yang hanya berada di 0. Dia tahu jika Yao Tong telah menghambur-hamburkan ESP-nya hanya untuk menambahkan jumlah buff yang sangatlah sedikit. Bahkan walaupun Yao Tong sudah berusaha menjadi support bagi mereka, namun karena dia selalu membuat kesalahan saat memberikan buff, jadi Yao Tong pun diusir keluar dari tim itu. Yao Tong sangatlah sedih saat dia diusir waktu itu. Dia duduk di sebuah taman dan tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Orang itu adalah Caesar. Dia menanyakan apa profesi yang dimiliki oleh Yao Tong. Dan tanpa ragu, Yao Tong mengatakan jika dia adalah seorang penyair dengan level 3. Saat itulah kejadian di mana Yao Tong diajak bergabung dengan tim dari Blood Oath. Panel kembali ke masa sekarang di pertarungan Ye King. Ye King terlempar dan membentur bebatuan di belakangnya hingga hancur saat menahan pukulan dari Caesar yang sangat kuat. Caesar tak berniat menunda untuk menghabisi Ye King. Setelah pukulan pertama tadi, dia langsung melompat untuk memberikan pukulan berikutnya kepada Ye King. Ye King masih terlihat kesakitan dan belum bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri dari serangan itu. Caesar terlihat tidak ragu-ragu walaupun yang dia hadapi levelnya jauh di bawahnya. Caesar berkata, "Ini adalah teknik pertarungan bela diri Chang Long Jin yang memberikan kerusakan parah pada organ target. Dan jika selanjutnya kau menggunakan kekuatan sihirmu, lukamu akan semakin parah. Dan kau bisa mati secara tiba-tiba yang terlihat sangat kejam. Serangan ini pada akhirnya adalah teknik pertempuran khas yang cukup untuk melumpuhkan seorang ahli yang menggunakan kekuatan sihir." Ternyata saat pukulan itu mendarat, Ye King berhasil melompat untuk menghindar dan pukulan Caesar hanya mengenai bebatuan saja. Walaupun sudah berhasil menghindar, namun Ye King berpikir jika gerakan Caesar sangatlah cepat dan kuat. Dia berpikir untuk melarikan diri saja. Dan akhirnya Ye King pun berlari menjauh dari Caesar secepat mungkin. Saat sedang berlari, Ye King berpikir jika saja dia memiliki debuff yang bisa menyebabkan musuh kehilangan cairan merah setiap kali menggunakan skill, Ye King benar-benar menginginkan hal itu. Akhirnya Ye King mengingat sesuatu. Dalam satu timnya ada seseorang yang bisa memberikan debuff. Ye King memanggil Yao Tong dengan mengabaikan Caesar yang telah berada tepat di belakangnya, yang sudah bersiap melakukan pukulan berikutnya ke arah Ye King. Ye King pun terkena pukulan itu dan terlempar ke arah Yao Tong. Dia terjatuh tepat di hadapan Yao Tong yang membuatnya sangat terkejut. Dengan keadaan tubuhnya yang terluka parah, Ye King berkata, "Jika kau ingin menyingkirkan masa lalumu yang lemah dan tidak kompeten, jelas tidak ada gunanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Kekuatan yang kuat semacam itu, aku juga bermimpi untuk memilikinya lebih dari orang lain. Itulah sebabnya aku juga kecewa dengan ketidakmampuanku sendiri. Aku selalu tidak berguna. Tapi aku tidak berniat untuk melarikan diri, karena menjadi lemah bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang paling kutakutkan adalah hati yang lemah." Mendengar ucapan dari Ye King, akhirnya Yao Tong pun memikirkannya. Saat itu, walaupun serangan Ye King hanyalah menimbulkan 0 poin damage saja kepada monster, namun dia tidak pernah menyerah dan terus menyerang monster itu tanpa berpikir untuk melarikan diri.
Dan berkat usahanya, Yeking pun berhasil mendapatkan 1 poin damage pertamanya yang sangat berharga baginya. Bahkan dia pun tak percaya bahwa dia telah berhasil memberikan damage pada monster di hadapannya. Saat aku memberanikan diri untuk mengambil langkah pertamaku, aku tahu bahwa dalam hidup ini aku siap untuk menjadi raja, meskipun awalnya hanyalah pengumpul sampah saja, ucap Yeking. Yao Tong terus memikirkan kata-kata dari Yeking. Dia memikirkan kata-kata Yeking jika dia ingin menjadi seorang raja. Kali ini, Yao Tong telah meneguhkan hatinya. Dia mengangkat pedangnya dan berkata, "Jika aku tidak bisa menjadi lebih kuat, maka aku akan mati. Jika dibandingkan dengan diejek orang lain, harus menyamar dan menghindari pertempuran, aku lebih menginginkan untuk menjadi lebih kuat lagi. Aku benar-benar ingin menjadi lebih kuat." Wah, lucu sekali. Bagaimana bisa support dengan level 3 bisa menembus armor utamaku dengan level 17 ini? Baiklah, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku, ucap si biru dengan sombongnya. Entah apa yang dipikirkan oleh Yao Tong. Bukannya menyerang saat diberikan kesempatan, dia malah melemparkan pedangnya. Si biru heran melihat Yao Tong yang malah membuang pedang itu. Kemudian Yao Tong mengeluarkan mic andalannya. Dan kali ini Yao Tong tanpa ragu lagi akan memberikan debuff kepada lawan-lawannya. Dia menggunakan puisi depresi besar untuk debuff kali ini. Si biru dan Caesar terkejut dengan debuff yang mereka terima. Sedangkan Yeking, dia tersenyum puas karena dia telah menemukan seorang rekan support terbaik di dunia. Saat lawan mendapatkan debuff, Yeking mendapatkan buff yang membuatnya bertambah lebih kuat lagi. Panel sistem muncul, memperoleh status Inspiration. Damage meningkat 15%, Speed meningkat 15%, dan resistensi meningkat 15%. Setelah itu, Yeking langsung mensummon Blood Nightmare-nya. Blood Nightmare itu langsung menuju ke belakang si biru dan langsung mengambil wujud Yeking yang membuat si biru sangat terkejut. Dengan tentakelnya, Blood Nightmare itu langsung melilit tubuh si biru hingga si biru tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apakah Yeking dan Yao Tong bisa mengalahkan Caesar dan si biru? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.